Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya udah lama banget ya pengen lihat performa gaming VGA satu ini. Jelasnya karena irit daya dan secara nggak langsung ini rival utamanya Nvidia GTX 1650 versi DDR5. Dan akhirnya bisa lagi icip-icip kemampuannya. Penasaran nggak? Kalau nggak penasaran ya sudah, ditonton aja videonya. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Nggak usah berkali-kali. Dan isi si kelasnya. Gak tahu kenapa baik AMD maupun Nvidia hingga saat ini terkesan gak mau ngeluarin VGA berharga murah seri terbaru RTX 3050 6GB bos. Lah ini kan masih mahal bro. Maksud saya kalau dulu kan ada RX 560 yang dijual di angka 1,5 juta untuk barunya. Atau dari Nvidia itu GTX 1050 non Ti ya, buat rivalnya. Cuma sekarang kesannya mandek ya, alias kayak nggak penting gitu ya. Nggak tahu juga sih. Atau mungkin udah lari ke tank top, laptop maksudnya. Makanya fokus mereka ini untuk PC desktop lebih ke arah kelas mid range sama high end. Tapi yaudahlah, kita tunggu aja gebrakan dari mereka. Ini video lawas bro, ngapain dimasukin di mari? Ntar saya viral lagi. Sampai mana tadi? Oh ya, langsung aja deh kita bahas AMD Radeon RX 6400 4GB DDR6 64 bit. Dengan harga baru termurahnya itu dari merek Polor ya, di angka 1,8 juta rupiah. Sedangkan MSI sendiri yang bakal kita bahas di video kali ini harga barunya di angka 2 juta lebih dikit nih. Harga yang berasa kemahalan sih kalau menurut saya. Kenapa nggak 1,5 juta aja, ya nggak? Nah, VGA yang tergolong baru ini umurnya baru 2 tahun yang lalu. Ya udah lumayan juga sih kalau dihitung-hitung dari nongol sampai sekarang. Dan VGA ini berjalan di PCIe 40x4, kemudian rekomendasi layar buat gaming ini masih oke di 1080p. Untuk kebutuhan daya sendiri minimal power supply 250 watt non-pin power dan TDP-nya hanya 53 watt. Kita bahas singkat aja nih produknya RX 6400 besutan Messi, Ronaldo. Halah, MSI maksudnya, kok jadi sepak bola. Dus dari VGA ini sendiri lumayan gede ya, padahal bukan VGA kelas berat sih. Ya bisa dibilang kelas entry level atau carry hore yang kece. Informasi di dusnya ini sendiri cukup jelas ya, dari merek, tipe, dan juga kapasitas VRAM dari VGA ini. Dan di dusnya sendiri udah direkomendasikan nih, main di resolusi 1080p. Kemudian menggunakan RDNA 2 arsitektur. Oke, kita keluarin unitnya. Ini bukan unit baru ya, tapi bekas. Tampang dari VGA besutan MSI ini cakep sih, biar kata pakai single fan. Cuma ukuran fannya ini cukup besar ya. Kemudian bagian covernya ini berbahan hard plastik. Terlihat di sini cuma ngandelin heatsink tanpa pipa nih, buat mendinginkan panasnya prosesor VGA ini. Terus di bagian outputnya, nah ini sayangnya cuma ada HDMI sama DisplayPort tanpa DSAP atau tambahan HDMI lagi misalnya, beda sama rivalnya ya. Di bagian belakangnya ini nggak ada backplate ya. Ya kelas ginian sih jarang banget dikasih backplate. Lanjut kita pasang VGA ini terlebih dahulu. Oh ya, salah satu kelemahan RX 6400 ini samaan dengan saudaranya yaitu RX 6500 XT adalah nggak punya hardware encoding. Dan ini bikin masalah nantinya ketika kalian mau live streaming. Ini kalau saya nggak salah ya. Sudah VGA ini jatuhnya pure gaming ya. Tapi biarpun demikian ternyata buat ngerender video di Adobe Premiere masih support. Nah untuk spek PC yang saya pakai masih yang lama yaitu Core i5 Gen 13. RAM-nya 32GB DDR5 6400 mAh dan pakai SSD NVMe 3.0. Windowsnya pakai Windows 11 nih. Untuk drivernya sendiri pakai versi terbaru saat video ini dibikin ya. File videonya sendiri ini hasil rekaman handphone dengan 2 resolusi 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Nah untuk ngerender video 4K di Adobe Premiere 2024 ternyata nggak terlalu oke ya. Terbukti durasi yang dibutuhkan kurang lebih 3 menit 05 detik. Sedangkan di 1080p ini hanya butuh waktu 42 detik. So dianjurkan buat main di resolusi 1080p aja nih kalau kalian mau ngerender video. Untuk skor Blender Open Data, RX 6400 hanya mencatat nilai 327,64. Ini masih di bawah Nvidia GTX 1650 ya.
Dan di Snapbank R15 dapat skor di angka 258,93 fps. Dan silahkan kalian liatin aja hasil 3D Mark dari AMD Radeon RX 6400 ini. Lanjut kita hajar buat bergaming ria. PES 2024, FIFA 24, Need for Speed Series, dan Forza Horizon 5. Untuk pengujian game, ini saya mainkan di resolusi 1080p, settingan gado-gado pasti ya. Dan jelasnya pakai perekam layar ya, biar lebih clear gambarnya. Di PES 2024, settingan medium sebenarnya masih bisa sih ya, cuma frame rate-nya nggak terlalu stabil. Paling nyaman tetap main di settingan low aja deh untuk VGA 1 ini. Kemudian untuk FIFA 2024, settingan ultra pun masih dapat frame rate di angka 40-an fps. Cuma paling nyaman mainnya di settingan medium nih, dengan frame rate-nya bisa tembus di angka 100 fps. Widih, beda jauh banget. Jauh banget bedanya nih kalau bandingkan ultra sama medium. Oke, lanjut game Need for Speed nih. Di versi hit, VGA ini masih cukup oke di settingan ultra, karena frame rate yang didapat itu di atas 40 fps. Sayangnya untuk unbound ini kalian harus puas dengan settingan low. Dan ini juga cuma dapat frame rate-nya pas-pasan banget ya, 30-an fps. Terakhir Forza Horizon 5 nih. Ini masih sangat oke dimainkan di settingan high dengan frame rate di angka 55 fps. AC Valhalla, Far Cry 6, Guardian Galaxy, Watch Dogs Legion, dan Wukong. Game terakhir ini jadi fenomenal ya gara-gara PC rakitan yang pernah saya share di video sebelumnya. Tapi ya udahlah, itu opini mereka. Oke, di game AC Valhalla ini di settingan medium masih dapat frame rate yang masih baik di angka 48 fps. Kalau mau jos lagi ya tinggal main di settingan low aja deh, karena frame rate-nya bisa dapat lebih tinggi lagi. Untuk game Far Cry 6 hasilnya lebih baik ya dibandingkan AC Valhalla, karena dapat frame rate di angka 40 fps untuk rata-ratanya dengan settingan high. Jelasnya kalau medium bakal lebih baik lagi. Kemudian untuk game Guardian Galaxy ini pun sama ya, harus puas di settingan medium dengan frame rate masih cukup baik di angka 53 fps. Lanjut game Watch Dogs Legion nih, lagi-lagi paling oke di settingan medium dengan frame rate di angka 56 fps. Terakhir nih game Wukong yang terlalu didewakan oleh si Anu hingga mengharuskan PC kelas dewa, harga 15 juta ke atas. Ya jelasnya kalau kalian ngejar grafis kece badai ya pakainya PC aduhai. Lah kalau duitnya nggak seberapa ya terima apa adanya. So nggak mesti harus 15 juta ya, 10 juta aja sebenarnya masih bisa. Oke, lanjut kita bahas begini ya. Di settingan low dengan mengaktifkan TSR, frame generation on, dan super resolusinya di 100, ternyata hasilnya masih oke loh. Frame rate yang didapat masih di angka 55 fps. Kalau pakai settingan rekomendasi game, maka frame rate yang didapat bikin si Anu kejet-kejet karena tembus di angka 84 fps. Ini bukan kualitas terbaik ya, yang penting dapat fps tinggi, ya enggak? Alan Wake 2, Ghost, God of War, Horizon Forbidden West, Resident Evil 4 Remake, dan The Last of Us. Ini deretan game yang kalau dipaksa rata kanan, VGA-nya bisa berantakan. Kok bisa bos? Dibanting sama yang punya. Makanya bisa aja dimainkan dengan settingan menyesuaikan. Di Alan Wake 2 dengan settingan rata kiri ya. Kemudian FSR-nya aktif, render resolusinya kita atur ke balance, maka frame rate yang didapat bisa dibilang pas-pasan banget. Hanya di angka 30-an fps. Ya lumayan, yang penting bisa running. Lanjut game Ghost of Tsushima. Kalau mau lancar, kalian wajib pakai settingan low, FSR on. Frame rate-nya masih oke karena tembus di atas 60 fps. Oke, lanjut game God of War. Nah, game ini ada dua versi ya. Versi pertama ini tanpa embel-embel sama versi yang Ragnarok. Di game God of War yang versi pertama ini tanpa FSR pun masih gagah ya. Settingan medium masih dapat di angka 40-an fps ke atas. Sedangkan kalau Ragnarok, nah ini dia nih, mulai ngos-ngosan. Kalian wajib aktifkan FSR dan wajib juga puas di settingan low. Frame rate yang didapat memang masih memadai ya di kisaran 30 hingga 50 fps.
Di Horizon Forbidden West biarpun udah low FSR on hasilnya kurang memuaskan sih, karena kadang drop di bawah 30 fps. So coba aja kalian turunkan resolusinya biar dapat fps yang lebih baik lagi. Lanjut game Resident Evil 4 Remake. Settingan priority grafik ternyata frame rate-nya oke banget nih, karena masih di angka 60 hingga 70 fps. Terakhir game The Last of Us. Di game ini juga harus mengalah di settingan low dan FSR on. Dan frame rate-nya masih oke juga nih, walaupun kadang jatuh di bawah 30 fps. Apex Legends, Dota 2, PUBG, The Final, Valorant, dan GTA 5. Di game Apex Legends bisa aja main di settingan ultra, tapi frame rate-nya di angka 50 hingga 70 fps. Kalau mau tembus di atas 100 fps, maka mainkan settingan low. Kemudian di game Dota 2, walaupun ini nggak main yang sesungguhnya ya, cuma replay doang, minimal ada gambaran sih ya. Kalau di settingan ultra, frame rate-nya tembus di atas 100 fps, walaupun rata-rata di bawah 100 fps. Nah kalau di settingan low maka lebih kenceng lagi frame rate yang didapat. Kemudian game PUBG yang mana kalau di ultra frame rate-nya hanya di angka 30 hingga 40 fps. Sedangkan kalau di settingan very low maka frame rate-nya bisa tembus di atas 100 fps lebih. Lanjut game The Final. Ini kalau settingan epic, semuanya epic termasuk RTX Global Illumination-nya. Ini hancur banget ya, beneran. Cuma kalau bagian RTX-nya ini dibuat statik, settingan low dengan dibantu FSR, baru deh bisa tembus di angka 90 hingga 100 fps. Kalau di game Valorant di settingan high sekalipun ini masih tembus di atas 100 fps ya, dan kadang 200an fps. Terakhir GTA 5. Kalau kalian matiin MSA-nya, biarpun main di settingan ultra, frame rate-nya mantap jiwa nih, bisa dilihat di video. Tapi kalau dinaikkan MSA-nya, baru deh drop FPS-nya. Genshin, Honkai, dan Wuthering Waves. Deretan game Hoyo sih ya. Wuthering Waves nggak masuk sih, tapi tema yang dipakai kan samaan. Nah di Genshin ini sejatinya pakai settingan high default masih oke. Cuma kata pemain Genshin yang merupakan adik kandung saya ini, enaknya main di settingan medium. Nah kalian bisa lihat video settingan high dan mediumnya. Ini kira-kira enakan mana? Lanjut game Honkai. Awalnya nyoba maksain di settingan very high ya, hasilnya kurang memuaskan. Dan sangat oke di settingan high ya. Terakhir game Wuthering Waves di settingan max ini kurang nyaman. Dan paling enak sih di settingan medium dengan FSR on pastinya. Oke, sekarang kita bahas suhu yang dihasilkan VGA ini selama bergaming ria. Dan hasilnya cukup adem ya, karena mentoknya itu cuma di angka 68 derajat Celcius dengan hotspotnya di angka 90 derajat Celcius. Nah untuk sedotan daya listrik kalau dilihat di GPU-Z ini kebacanya 44 watt. Tapi kalau total daya PC yang saya gunakan pakai VGA ini paling tingginya di angka 190-an watt ya. Kalau dipukul rata, sedotan daya PC ini saat gaming itu di bawah 190 watt. So harap diingat, beda spek, beda juga sedotan daya listriknya. Tapi intinya VGA ini memang irit daya. Kemudian dari sekian banyak game, VGA ini masih bisa diajak bergaming ria. Cuma jelasnya nggak memaksa mau settingan terbaik di resolusi 1080p. Dengan rentang harga baru di angka 2 juta untuk merek MSI, rasanya VGA ini cukup berat ya untuk dijadikan alternatif setelah Nvidia GTX 1650. Karena rival sejatinya RX 6400 ini GTX 1650 versi DDR5 ya. Sedangkan versi DDR6 ini harga barunya ada yang di bawah 2 juta rupiah nih. Dan kemampuannya jelas lebih baik dibandingkan versi yang DDR5. So RX 6400 itu kalah performa ya kalau dibandingkan GTX 1650 versi DDR6. Nah andai VGA ini dijual di harga 1,5 juta rupiah atau di bawahnya, saya yakin VGA ini bakal laris manis dan membantai VGA yang masih sombong macam GT 1030, GTX 750 Ti, RX 560 atau RX 550. Tapi nggak tahu sih ya, kayaknya AMD masih pede menjual harga yang cukup tinggi. Sedangkan untuk bekasnya sendiri, VGA ini tergolong langka di marketplace. Mungkin karena sedikit peminatnya, jadi yang pakai VGA ini nggak terlalu banyak. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA irit daya dari AMD versi terbarunya untuk saat ini ya. Jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di NK Channel.